Halo, salam kenal rekan ASN, saya Lia. Saya akan berbagi informasi tentang bagaimana menyusun dokumen perjanjian kinerja. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam menyusun perjanjian kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas sebagaimana dimaksud menyusun lembar dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi, serta Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Apa itu perjanjian kinerja? Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Janji kinerja bisa disimpulkan sebagai suatu komitmen dari penerima amanah atau berupa kesepakatan antara pemberi amanah dengan penerima amanah, serta merupakan kinerja yang terukur. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari perlunya disusun perjanjian kinerja? Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja, yaitu 1. Sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. 2. Menjadi tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Siapa saja pihak-pihak yang wajib menyusun perjanjian kinerja? Yaitu pimpinan tertinggi pada pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Selanjutnya pimpinan perangkat daerah di tingkat perangkat daerah maupun unit kerja mandiri, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja di tingkat internal perangkat daerah disusun oleh setiap pejabat maupun individu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung yang bersangkutan. Waktu penyusunan perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Penggunaan sasaran dan indikator perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Format perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja, lampiran perjanjian kinerja, serta informasi kinerja yang didukung dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berikut adalah contoh lembar perjanjian kinerja berupa pernyataan perjanjian kinerja. Pada lembar pernyataan perjanjian kinerja berisikan nama dan jabatan penerima amanah serta nama dan jabatan pemberi amanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berikut adalah contoh formulir lampiran perjanjian kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja berisikan beberapa kolom informasi. Yang pertama adalah kolom sasaran strategis, yaitu menginformasikan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan. Kolom indikator kinerja berisikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan, dengan kriteria indikator yang SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Kolom target berisikan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh satuan kerja pada tahun tersebut. Kolom program dan anggaran berisikan nama program yang terkait dengan sasaran strategis serta jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut. Kemudian pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang dibutuhkan, misalnya proporsi sumber pendanaan atau hal penting lainnya. Untuk kolom sasaran strategis dan indikator kinerja mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana telah disusun dalam pohon kinerja dan cascading kinerja. Sedangkan untuk angka yang menjadi isi dalam kolom target mengacu kepada dokumen Renstra dari perangkat daerah. Berikut adalah contoh formulir lampiran perjanjian kinerja satuan kerja atau unit kerja, yaitu diisi dengan kolom sasaran, indikator kinerja, dan target. Kemudian diisi dengan kegiatan dan anggaran yang menjadi kewenangan masing-masing pejabat struktural maupun fungsional, dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan bersama atasan langsung yang bersangkutan. Rekan-rekan ASN, untuk menyusun perjanjian kinerja perlu dipastikan keselarasan isi sasaran strategis dan indikator kinerja dengan dokumen kinerja lainnya. Berikut adalah ilustrasi yang memperlihatkan keselarasan antara perjanjian kinerja dengan cascading kinerja. Sebagai contoh, bisa dilihat cascading kinerja pada Dinas Kominfo Kota Pariaman dengan sasaran strategis pada Eselon 2, yaitu meningkatnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, pernyataan sasaran pada bagan cascading menjadi pernyataan sasaran strategis pada kolom sasaran di perjanjian kinerja. Begitu juga dengan pernyataan indikator pada bagan cascading, persentase pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dan indeks keterbukaan informasi publik menjadi pernyataan pada kolom indikator kinerja di lembar perjanjian kinerja. Selanjutnya, saya juga ingin memperlihatkan bagaimana sinkronisasi antara dokumen rencana strategis dengan perjanjian kinerja. Yaitu terlihat bahwa idealnya target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja merupakan target yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis. Namun demikian, pertimbangan kemampuan dan kondisi sumber daya yang tersedia juga menjadi dasar dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja.
Rekan ASN, selanjutnya dalam menyusun perjanjian kinerja, diberikan peluang untuk melakukan revisi dan perubahan perjanjian kinerja dengan beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah ketika terjadinya pergantian atau mutasi pejabat. Kriteria kedua adalah ketika perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, atau perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran, serta ketika terjadinya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut adalah contoh perubahan perjanjian kinerja yang menginformasikan terdapat perubahan sasaran strategis serta perubahan indikator kinerja yang didasarkan kepada adanya perubahan strategi yang dituangkan dalam pohon kinerja serta rencana strategis perubahan. Rekan ASN, terima kasih. Sampai bertemu kembali dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.